Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian, perkenalkan nama saya Herma Sananda Putri dengan NIM 25150050. Saya dari kelas A1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan materi tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum Perdata mengenai hukum kebendaan, di mana pokok-pokok materinya meliputi hukum benda secara umum, macam-macam benda, hak kebendaan, dan macam-macam hak kebendaan. Semoga penyampaian materi dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum kebendaan serta bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa hukum. Secara sederhana, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Dalam KUHP Perdata, benda tidak hanya berupa benda yang berwujud seperti tanah, rumah, kendaraan, tetapi juga benda yang tidak berwujud, misalnya hak atas suatu benda. Ketentuan mengenai benda dan hak kebendaan ini diatur dalam buku kedua buku KUHP Perdata. Hukum benda dalam KUHP Perdata yaitu pasal 499 sampai 1232 mengatur hubungan antara seseorang dengan suatu benda. Sementara itu, hubungan perikatan dalam pasal 1233 sampai 1864 mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain seperti perjanjian atau utang piutang. Dari hubungan seseorang dengan benda, lahir hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemilik atas bendanya. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya harus dihormati oleh setiap orang dan tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Nah, selanjutnya kita beralih kepada hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak mutlak atau hak absolut yang termasuk ke dalam hak perdata. Hak perdata terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak meliputi hak kepribadian, hak dalam hubungan keluarga, dan hak kebendaan, yaitu hak atas benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sementara itu, hak nisbi atau hak relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan perikatan atau perjanjian dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak tertentu yang terlibat. Nah, hak kebendaan ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, memiliki sifat mutlak sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua, memiliki sifat droit de suite atau hak mengikuti, yaitu hak tetap melekat pada bendanya meskipun berpindah tangan. Yang ketiga, berlaku azas prioritas, yaitu hak yang lahir lebih dahulu didahulukan daripada yang lahir kemudian. Keempat, memiliki azas droit de préférence, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang jika benda dijual melalui pelelangan. Kelima, pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan haknya seperti menuntut pengembalian dana, menghentikan gangguan, dan memulihkan keadaan seperti semula. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hak kebendaan. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, benda adalah setiap barang maupun hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Berdasarkan fungsinya, hak kebendaan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai, menggunakan, atau menikmati suatu benda. Yang termasuk ke dalam jenis ini yaitu hak penguasaan, hak milik, hak memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami, serta hak obstal. Kedua, hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak ini berfungsi sebagai jaminan dalam suatu hubungan hutang piutang. Jenis-jenisnya meliputi gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Dengan adanya jaminan tersebut, pihak yang memberikan pinjaman memperoleh perlindungan hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hak kebendaan ini tidak hanya memberikan hak untuk memiliki dan menikmati suatu benda, tetapi juga dapat berfungsi sebagai jaminan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan. Hak kebendaan dan hak perorangan ini tentunya memiliki perbedaan. Hak kebendaan bersifat mutlak sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun, sedangkan hak perorangan hanya berlaku terhadap pihak tertentu saja. Hak kebendaan juga dibatasi waktu, mengikuti bendanya kemanapun berpindah, serta memberikan kewenangan yang lebih luas, seperti memiliki, menggunakan,
menggunakan, menjual, atau menjaminkan benda. Selain itu, pemegang hak kebendaan dapat menggugat siapa saja yang melanggar haknya dan memiliki hak untuk didahulukan dalam pemenuhan haknya. Sementara itu, hak perorangan bersifat terbatas, hanya dapat dituntut kepada pihak yang terikat dalam perjanjian dan tidak memiliki hak untuk didahulukan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum benda merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara seseorang dengan suatu benda beserta hak-hak yang melekat di atasnya. Melalui materi ini, kita dapat memahami pengertian benda, jenis-jenis benda, hak kebendaan, serta perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Pemahaman terhadap materi ini penting karena menjadi dasar dalam mengatur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan jaminan atas suatu benda sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap subjek. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai hukum benda. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan ini dapat menambahkan wawasan bagi saya sendiri, bagi teman-teman, dan mahasiswa hukum lainnya. Saya mengucapkan maaf dan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian yang telah mendengarkan pemaparan materi ini, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.